pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Azila untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Azila, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk terus menuntut ilmu. Untuk pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi sampah organik, anorganik, dan residu yang ada di lingkungan sekitar. Kalian juga mampu mengetahui bagaimana cara mengelola sampah dengan benar sesuai jenisnya. Minggu lalu, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis sampah. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis sampah yang sudah kita pelajari? Aku. Ya, silakan Sabila. Jenis-jenis sampah ada 3, yaitu organik, anorganik, dan residu. Baik, terima kasih jawabannya Sabila. Kita sudah mengetahui jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk meningkatkan kembali pemahaman kalian, Ibu akan bertanya apa yang membedakan antara sampah organik dan sampah non-organik? Silakan Azila. Sampah organik yaitu sampah yang mudah terurai oleh alat, sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang sulit terurai dan tidak mudah membusuk. Baik, terima kasih jawabannya Azila. Baik anak-anak, kalian sudah paham dan mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis sampah. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu cara mengidentifikasi sampah yang ada di lingkungan sekitar. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Kita melihat di sana terdapat 3 jenis tempat sampah yang berbeda. Cara sederhana untuk mengidentifikasi sampah yaitu dengan memilah dan membuangnya ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, kita sudah mengetahui cara sederhana untuk mengidentifikasi sampah yaitu dengan memilah dan membuangnya ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi sampah dengan benar? Aku Bu. Silahkan Zahra. Tempat sampah warna hijau untuk sampah organik, tempat sampah warna kuning untuk sampah anorganik, dan tempat sampah warna merah untuk sampah residu. Baik, terima kasih Zahra atas jawabannya. Sekarang kalian coba perhatikan kembali gambar yang ada di depan. Kita bisa melihat ada jenis-jenis sampah yang ada di sini. Coba siapa yang bisa menjawab bagaimana cara mengidentifikasi sampah residu? Ada yang bisa menjawab? Aku Bu. Silakan Azila. Kita bisa mengidentifikasinya dengan cara melihat apakah sampah tersebut masih bisa didaur ulang atau tidak. Baik. Seperti tisu basah, popok bayi, bungkus makanan yang berminyak biasanya dibuang ke tempat sampah berwarna merah. Baik, terima kasih jawabannya Azila. Baik anak-anak, sekarang coba kalian pikirkan, ketika kita sudah mampu mengidentifikasi sampah, lalu kalian menemukan masih ada jenis sampah yang bisa didaur ulang. Nah, sekarang Ibu akan memberikan waktu kalian berpikir selama 1 menit untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara kalian mengelola sampah plastik agar bisa digunakan kembali menjadi barang yang berguna. Silakan waktu berpikir dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, silakan Sabila menjawab. Kalau aku akan mengolah botol bekas menjadi pot tanaman, celengan, dan mainanku. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana pendapatnya Zahra? Kalau aku mau membuat taplak meja dari cangkang kopi dan tempat pensil dari botol bekas Bu. Bagaimana pendapatnya dengan Azila? Aku mau memanfaatkan sampah plastik menjadi eco-brick, lalu menyusunnya menjadi meja yang cantik. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa. Jawabannya sangat bagus dan ide kalian sangat menarik. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Pertanyaan selanjutnya, kita sudah mengetahui bahwa botol plastik bersih masih bisa didaur ulang kembali. Namun apabila ada botol plastik yang sudah kotor karena minyak, apakah masih termasuk ke dalam sampah anorganik yang dapat didaur ulang kembali? Bingung Bu sama pertanyaannya. Baik, sederhananya saja, jika kita melihat botol plastik yang sudah kotor karena minyak, apakah masih bisa untuk kita daur ulang kembali? Ada yang bisa menjawab? Bu, Silakan Zahra. menurut aku masih bisa Bu, tapi botol tersebut harus dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Jika tidak dibersihkan, masuknya ke sampah jenis residu Bu. Baik, terima kasih jawabannya Zahra. Baik anak-anak, kalian sudah mengetahui jenis-jenis sampah, cara mengidentifikasinya, dan bagaimana mengolah sampah dengan benar sesuai jenisnya. Kali ini Ibu memiliki 3 pertanyaan. Simak baik-baik. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita harus memilah sampah sesuai dengan jenisnya? Ada yang bisa menjawab? Silakan Zahra. Agar kita mengetahui sampah mana saja yang dapat didaur ulang kembali, dan kita juga menjaga lingkungan sekitar tetap bersih Bu. Baik, terima kasih jawabannya Zahra. Pertanyaan kedua, apa dampaknya jika kita tidak bisa memilah sampah dengan benar? Silakan Azila menjawab. Lingkungan akan tercemar dan bau kotor karena sampah yang berserakan di mana-mana. Baik, terima kasih Azila atas jawabannya. Pertanyaan ketiga, menurut kalian manakah yang lebih penting antara mengurangi sampah atau mendaur ulang sampah? Silakan Sabila menjawab. Kalau menurut aku, mengurangi sampah lebih penting Bu, karena jika tidak mengurangi penggunaan barang yang menimbun sampah, maka jumlah sampahnya akan berkurang. Baik, terima kasih jawabannya Sabila. Ada yang mau berpendapat lain? Aku Bu, Baik, aku kurang setuju sama pendapat Sabila. kenapa nih? Apa yang membuat kamu tidak setuju dengan pendapat Sabila? Menurut aku, daur ulang sampah lebih penting karena sampah yang sudah ada jika kita pilah kembali masih bisa dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna.
Baik, terima kasih. Kedua pendapat sudah bagus, kita apresiasi. Baik, tepuk tangan buat kalian. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu kalian harus membuat suatu karya dari sampah anorganik, mau itu botol plastik bekas, kaleng maupun yang lainnya. Silahkan tuangkan ide-ide kreatif kalian. Tugasnya kita kumpulkan di minggu depan. Kita kan sudah belajar mengenai jenis-jenis sampah dan lainnya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Aku Bu. Silahkan Zahra. Kesimpulannya, jadi kita belajar tentang jenis-jenis sampah dan cara memilahnya dengan baik antara sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Baik, terima kasih jawabannya Zahra. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Apabila sudah cukup dan sudah paham, Ibu akhiri saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Baik, Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.